بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sambung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Qabul. Ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi jami'us shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil hasrati wan nadamat amma ba'du fa aqulu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولاده أبرارا وخلقاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Hashim dan Habib yang kenal belum waktu di rumah almarhum Kiai Haji Abdul Syukur, beliau mengatakan Habib Gaul. Dan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Munawar beserta rombongan dan Kanda Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam majelis yang mulia ini, yang mana sama-sama kita yakini bahwasanya majelis kita ini adalah satu kebun daripada kebun-kebun surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farda'u." Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi wa fi riwayatin majalisul dzikri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu melalui satu kebun daripada kebun-kebun surga, maka bertahanlah, maka bersenang-senanglah di tempat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah itu kebun surga wahai Rasul? Rasulullah menjawab, semua majelis ilmu. Menurut riwayat yang lain adalah semua majelis zikir. Kita yakin majelis kita ini merupakan majelis ilmu, majelis zikir, karena tadi dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakin majelis kita ini adalah merupakan satu kebun daripada kebun-kebun surga. Dengan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua di dalam kebun surga yang ada di dalam dunia ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua di dalam kebun surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan dengan kita membesarkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan umur kita disudahi dengan husnul khatimah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
di dalam kitab Madarijus Su'ud, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa membesarkan, mengagungkan, memuliakan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah keluar ia daripada dunia, tidaklah ia mati melainkan mati dalam keadaan beriman. Dan mudah-mudahan kita semua disudahi dengan husnul khatimah, dan kita semua akan mendapatkan syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita semua dikatakan dimaksud dalam perkataan Al-Imam As-Sayyidi rahimahullah, man qasada maudi'an yuqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa menuju satu tempat yang dibaca di dalamnya maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia menuju satu kebun daripada kebun-kebun surga. Karena apa? Karena dia tidak menuju datang ke tempat itu melainkan karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku sungguhnya dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintai aku dia akan besertaku bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin. Allahumma amin. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana belum sampaikan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 macam setengah daripada tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan seseorang. Pertama, antakuna zaujatuhu salihah, bahwa dia mempunyai istri yang salihah. Diambil dari hadis ini berarti orang yang belum kawin dia tidak akan dia tidak akan bahagia karena belum kawin. Punya Habib tak wasi belum termasuk tetangga wasi. Nah, jadi punya istri yang salihah. Habib tadi mendoakan kepada kita seberataan yang belum kawin supaya kawin. Amin. Nah, insya Allah. Belum teringat melihat gambar di situ ada terkenang dengan almarhum Ayah Ulun. Beliau biasanya di kelas 3 Aliyah Darussalam mengajar tafsir Marahul Labid. Ketika sampai di dalam surah Anbiya, beliau meijazahkan satu amalan yang mana amalan ini apabila kita baca sebanyak 20 kali setelah salat 5 waktu, insya Allah dia akan kawin. Nah, apa itu ayatnya? Itu doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam, Rabbi la tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Itu diamalkan sebanyak 20 kali setelah sholat 5 waktu. Insya Allah dalam jangka waktu 40 hari ada yang berdatang. Amin. Nah, ada hukum jami'an. Itu insya Allah. Yang mana belum punya anak sudah kawin berpuluh-puluh tahun, dengan mengamalkan itu insya Allah dia akan mempunyai keturunan. Sebagaimana Nabi Allah Zakaria umur sudah 120 tahun, istri beliau berumur 90 tahun tidak punya anak, lalu beliau membaca ayat itu, membaca doa itu, Rabbila tazarni fardaw wa anta khairul warisin, maka istri beliau yang dulunya mandul langsung bisa hamil dan lahirlah Nabi Allah Zakaria Nabi Allah Yahya alaihissalam. Nah, itu amalannya tadi. Jadi yang mana belum kawin amalkan itu. Nah, insya Allah kawin. Ya, namun yang sudah kawin BP jangan coba-coba. Nah iya, banyak deh Habib pebinian.
Insyaallah. Kamu ulun BP ada juga keturunan. Apa ulun bini 2, main ulun nih abahnya Kiai Haji Hasanuddin 3 ya. Almarhum Kiai Haji Husin Qadri 5. Meringgapan dulu KAI 4. Jadi ada aja keturunan. Insyaallah dari Habib tadi lemunnya ada lagi, ada di jatah. Masih ada. Nah, dilihat ulun ini kena anum aja ya kalau padahal sudah nang bujang sudah jua bipe, nang anak 1 sudah jua, nang anak 2 sudah jua, nang anak 3 sudah jua, bahkan nang anak 5 itu, oh ya ini. Jadi sudah bisi anak bipe 5 ikung, cucu 2, alhamdulillah. Pinanya aja nak ini betul sudah bipe. Cuma jangan putus asa bubuhan babinyan. Ujar di pantun tak lading mas lading belati. Kucutungkun kebun jambu ading bungas jangan belaki. Tunggui abang menuntut ilmu. Ada lagi, buat apa menabang pohon kalau pohon sudah rabah? Buat apa memandang ulun kalau ulun sudah jadi abah? Jangan coba-coba meninggal di sini bibe. Boleh kena daun ada. Jadi mau hendak amalan nang supaya ada bedaulan di rumah dan Habib mungkin kena pulang. Nah, itu yang pertama adalah dia mempunyai istri yang solehah. Kalau dia ingin bahagia, kalau banyak punya harta, punya kekayaan, tapi belum kawin, belum bahagia. Karena belum kawin. Yang kedua, sudah mempunyai istri, sudah kawin, dia pun tidak akan berbahagia. Kenapa? Karena punya istri yang tidak solehah. Jadi kalau kita ingin bahagia, pertama kawin, yang kedua punya istri yang solehah. Insya Allah kita semua mudahan mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Kalau yang perempuan dapat laki-laki yang soleh, kalau laki-laki akan memperoleh istri yang solehah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa auladuhu abraran. Dia mempunyai anak-anak yang berbakti. Dia tidak akan bahagia sekalipun punya harta yang banyak, punya istri yang solehah, masih belum lengkap kebahagiaan kalau tidak mempunyai anak. Jadi kata Rasulullah, wa auladuhu abraran. Dia mempunyai anak yang berbakti. Salah satu di antara jalan untuk mendapatkan anak yang berbakti, kitanya dahulu berbakti kepada kedua ibu bapak kita. Insya Allah anak kita pun menjadi anak yang berbakti kepada kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biru abaakum tabirakum abnaukum. Berbaktilah kamu kepada bapak-bapak kamu, niscaya berbakti pula anak-anak kamu. Mudah-mudahan anak yang diberi nama dengan nama Fauziyah Malihah Ujar Habib bertambah mahbubah menjadi anak perempuan yang salihah. Amin. Allahumma amin. Jadi dengan kita memberi nama, didoakan orang banyak, dibacakan maulid, insya Allah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat maulidnya Rasulullah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asurat alaihi hajatun falyuksir minas salati alayya fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal kuruba wa tuksirul arzaqa wa taqdir hawaij," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa susah atasnya satu hajat, maka hendaklah dia memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah, insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Rasulullah? Fa innaha takshiful humum. Karena bahwasanya salawat itu akan menghilangkan kedukacitaan, wal humum dan kesedihan, wal kurub dan kesusahan, wa tuksirul arzaq dan dia akan memperbanyak rezeki. Insya Allah akan memperoleh rezeki yang banyak, memperoleh rezeki yang halal. Lamunnya kada halal, jangan. Insya Allah kita semua akan mendapatkan rezeki yang halal. Wa taqdil hawaij. Yang terakhir kata Rasulullah, dia akan
salawat tadi akan menunaikan segala hajat. Insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan ujar Habib tadi, niat Habib di awal, yang belum berumrah insya Allah akan berumrah, yang belum berhaji insya Allah akan naik haji. Amin. Namun jangan awak menaiki haji barang. Ya, insya Allah mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khulafa'uhu salihin, dan pergaulannya adalah orang-orang yang saleh. Kalau kita sudah mempunyai istri yang salihah, punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sudah berbakti kepada kita, masih belum lengkap kebahagiaan kepada kita kalau masih pergaulan kita, teman-teman dekat kita adalah orang-orang yang fasik, orang yang tidak soleh. Oleh sebab itu pilihlah pergaulan, khususnya kepada para pemuda-pemuda, para pemudi, pilihlah teman-teman kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Apa itu orang yang soleh? As-soleh al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih. Disambat nyaman tapi pelaksanaannya sangat sulit. Orang soleh adalah orang yang melaksanakan semua hak Allah, yang melaksanakan semua hak-hak hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi orang yang soleh, orang yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kita. Yang keempat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, bahwa adalah rizkinya di negerinya, di daerahnya. Kalau kita punya banyak, satu hari penghasilan 1 juta, 5 juta, 10 juta, tapi terpisah dengan anak dan istri kita, maka kita tidak akan bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita hasil usaha kita dapatkan di kampung halaman kita cuma penghasilan 50.000, 100.000 setiap hari, tapi kita waktu zuhur makan bersama-sama dengan anak dan istri kita, waktu pagi kita bersama-sama anak dan istri kita, waktu malam kita berkumpul dengan anak dan istri kita, kita mengetahui keadaan anak-anak kita, istri kita, maka berbahagialah kita. Ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki itu memohon wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aufini bi wasiyatin antabi'u biha fid dunya wal akhirah. Wahai Rasulullah, wasiatilah aku, nasihatilah aku dengan satu wasiat yang mana aku akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada laki-laki itu, hal indaka walidah, hal indaka walid, hal indaka walidah, apakah engkau ada mempunyai kedua ibu bapa? Laki-laki itu menjawab, na'am, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki itu, addi haqqahuma wa at'amtahuma walaka bikulli luqmatin qasrun fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau mempunyai kedua orang tua, maka tunaikanlah, laksanakanlah hak kedua ibu bapa. Ini kita lihat di zaman sekarang, banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua ibu bapa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa kita, sehingga hidup kita berberkat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza at'amtahuma, apabila engkau memberi makan
kepada kedua ibu bapak engkau, laka bikulli luqmatin qasrun fil jannah, bagi engkau dengan tiap-tiap satu suapan makanan yang engkau berikan kepada kedua ibu bapak engkau, maka engkau memperoleh satu mahligai, satu istana di dalam surga. Ini kita sudah sepantasnya jangan sampai ketuha masih membebani orang tua kita. Sudah semenjak kecil kita ditanggung, orang tua kita berusaha dengan keras, baik membajak sawah, bertanam dan lain sebagainya, kerja keras untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tapi kalau sudah sekarang orang tua kita sudah tua, maka hendaklah kita yang menjamin kepada kedua ibu bapak kita. Bah, mak, cukup aja sudah pian di toko, kada perlu lagi pian ke toko berusaha, cukup ulun yang berusaha. Pian tolong doakan aja ulun, mudah-mudahan berkah. Insya Allah kalau demikian usaha kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat bakti kepada kedua ibu bapak kita. Datang lagi laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li walidatan unfiqu alaiha wa hiya tu'dini bi lisaniha fa kaifa asna'u. Sang laki-laki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwasanya ulun anda mempunyai seorang ibu yang selalu ulun berikan nafkah kepadanya, ulun santuni ibu ulun. Tapi ibu tadi wahiyatu dzini bilisaniha, ia selalu menyakiti aku dengan lidahnya, dengan ucapannya. Pakai Pak Asnau, maka bagaimana ulun memperbuat? Bagaimana ulun memperlakukan ibu ulun yang seperti itu? Kan biasanya kalau sudah tua ngalih diurus orang Tuhan nih, kadang-kadang ngalih diurus. Itu merupakan ujian lawan kita. Kalau kita kebetulan mempunyai orang tua seperti itu, sudah kita beri nafkah selengkapnya di rumah tangga, kebutuhan makan, minum, pakaian sudah lengkap. Namun ada aja lagi muntung sini. Namun muntung sini hilang ke mana? Ada aja lagi pendengan yang kada nyaman, yang selalu menyakitkan kepada orang yang mendengarnya. Ini bagaimana seorang anak menghadapi keadaan ibu yang seperti itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, addi haqqaha, fa wallahi law qata'at lahmaka. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunaikanlah, laksanakanlah haknya ibu. Demi Allah, seandainya engkau dipotong daging engkau oleh ibu engkau, ma'addaita haqqaha, tidaklah engkau terpenuhi hak-haknya seperempat haknya ibu tadi. Dipotong-potong badan kita oleh ibu kita, kada balasan apa-apa istilah. Jauh. Ama alimta anna jannata tahta aqdamil ummahat. Apa tidakkah engkau mengetahui bahwasanya surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu? Inilah yang sangat berharga. Kita kebetulan umpamanya mempunyai orang tua masih ada, maka saat ini berbaktilah kepada kedua ibu bapak kita. Yang mana kebetulan orang tua kita sudah meninggal dunia, maka datanglah ziarah ke kubur ibu bapak kita. Kita doakan ibu bapak kita, kita sedekahkan sesuatu untuk almarhum ibu dan bapak kita, dan kita selalu mendoakan untuk kedua ibu bapak kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bakti, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berberkat, bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirnya laki-laki itu pulang ke rumah dan langsung begitu sampai bertemu dengan ibunya, dia bersalaman, dia berjabat tangan dan mengucup kedua telapak kaki ibunya. Ibunya bingung, kenapa ini laki-laki seperti itu? Ketika ditanya oleh ibunya, laki-laki itu menjawab, bidzalika amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dengan seperti itulah aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang tuanya sangat menyakitkan hati kata-katanya terhadap anaknya tadi. Seperti itulah kita memperlakukan terhadap orang tua kita. Nah, inilah yang mungkin ulun dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa kita, dan mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kesalahan kita, dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita dan muslimin muslimat, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki yang halal, dipanjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Ulun minta ampun, minta maaf seandainya dalam penyampaian ulun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sampean sebataan, banyak yang lebih Tuhan. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasadin. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من السماوات والأراضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب القدر الجليل، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين وبإحسان يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا الله، يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب، صل عليه وسلم.
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال نجنا يا رب من أعمال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم اجعل يا الله جمعنا جمعا مرحوما تبقنا من بعد تبقكم معصوما اللهم ألف يا الله بين قلوب جميع المسلمين اللهم أرسل سوى ما قرأناه وما عملنا من أنواع الخير من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولأمه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمع الصحابة والكرام والتابعين ولأمه الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين لأمه جميع أهل المعلى والشميكة والبقيع لأمه ولينا ومشايخنا ومعلمنا والمسلمين خصوصا إلى البرمجة الصالحين أبي حسن الدين يا عبد الرحمن بن تدعوني كلثوم بنت حجي صالح Semoga binti Abdullah Usman binti Haji Sholih Haja Siti Masya binti Haji Abdurrahman Muhammad bin Tidak Ila Al-Bang Hafiyah binti Yaqubni Haji Tahmiyah binti Haji Tamim Wa ila Al-Bang Mahiyun bin Haji Sholih Abatta bin Al-Mading وإلى النبوات بنتي وإلى ميمونة بنتي الذي أوصل اللهم صوب ذلك منا إليهم أوصل اللهم صوب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم رحمتك ورحمتك عليهم من اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله يا سلام يا الله يا سلام سلمنا يا الله والمسلمين وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم